Selamat datang di video saya ini yang membahas Ahok tak boleh cerai, ajaran sesat part 2. Nah, bagi Anda-Anda yang ingin mengikuti video-video saya terutama yang membahas misteri Tuhan, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol lonceng. Saya melihat Bapak ini memang sengaja memacetkan logika Bapak. Maka itu terpaksa Pak, saya yang coba menganalisis sendiri dengan logika saya sebisa-bisa saya. Maaf kalau saya tidak secanggih Bapak dalam menganalisa perselingkuhan Vero dengan girlfriendnya setahap dengan setahap. Saya percaya segala hal pasti ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk. Nah, pada tahun 2010, Ahok itu pernah memergoki bahwa Vero itu keluyuran dengan good friend-nya, meninggalkan Nicolasin, anak pertamanya, sakit dalam rumah. Ini tidak biasanya begitu, Pak. Lalu Ahok mencurigai, wah Vero ini sudah nggak karuan ini, sudah kecantol sama laki lain. Lalu ditegur oleh Ahok. Begitu ditegur, Vero lebih galak. Dia mengatakan apa? Dia bukan siapa-siapa, hanya teman biasa, teman dekat. Ya, tapi jangan berduaan dong, kemana-mana. Ahok bilang gitu. Gue bilang nggak ada apa-apa ya. Gue bilang kita nggak ada hubungan apa-apa ya. Kalau kamu mau nikah dengan saya harus percaya sama saya ya. Wah, Vero begitu galak terhadap Ahok. Saya percaya. Bukan 1000%, 1 triliun persen saya percaya pada waktu itu Vero pasti belum selingkuh. Itu logika saya gitu Pak. Nah, Ahok bilang apa? Wah kalau sebagai gini, sampai gini itu kan suami jadi repot nih. Serba susah. Lalu saya bilang sama Vero, boleh nggak kamu nggak usah berduaan ketika saya sudah pulang. Dia tetap ngotot, nggak mau. Dia mau jalan-jalan terus, tidak peduli Ahok sudah pulang, dia tetap jalan-jalan, terserah dia. Nah, tentu saya dengan logika saya coba berimajinasi. Ya, tentu ini dikatakan oleh good friend-nya. Good friend-nya lalu tertawa, dia bilang, wah kamu itu sial saja. Punya laki yang pikirannya belum terbuka. Masa kalau sudah kawin itu tidak boleh punya good friend, ini gimana? Masa dia ini posesif, ya ta? Masa istri itu dianggap sebagai anjing penjaga rumah. Kalau dia pulang harus anjingnya sudah di rumah. Wah payah ini suamimu. Tidak seperti istriku. Buktinya saya tiap hari pergi sama kamu jalan-jalan sampai malam, istriku nggak apa-apa. Nah Vero percaya ini. Padahal kenyataannya saya percaya tidak begitu. Karena good friend-nya bisa alasan. Karena good friend-nya bukan punya pekerjaan besar, dia itu pengusaha besar, dia bisa mengatakan, oh ini ada rapat nih, ini ada suatu perusahaan yang mau gabung dengan kita atau bagaimana, pokoknya alasan supaya dia bisa pergi terus tiap malam. Sedangkan Vero dia itu ibu rumah tangga, alasannya apa? Sehingga dia akan terus konflik dengan Ahok, sedangkan good friend-nya tidak akan konflik dengan istrinya karena bisa dengan alasan seperti itu. Cuma Vero itu karena sudah cinta sehingga dia buta, tidak tahu kalau dia sedang dibodohin oleh good friend-nya. Saya percaya pada suatu kali good friend-nya akan ngomong begini pada Vero. Kita ini kan kamu tahu sendiri, kita cuma teman biasa, tidak ada apa-apa kan. Kamu kan tahu sendiri, ya toh. Cuma suami itu seperti robot, tidak bisa memberi kesejukan pada kamu di rumah. Nah, kamu itu saya beri kesejukan supaya kamu itu tidak kering batinmu. Nah, ini kan saya berbuat baik pada istrinya Ahok. Loh, kok Ahoknya marah-marah, curiga sama kita, ini gimana? Kamu sendiri kan tahu kita cuma berteman. Wah, Ahok itu pikirannya sempit itu, tidak terbuka itu. Mau saya berbuat baik sama istrinya, memberi kesejukan yang dia tidak bisa berikan. Dia itu seperti robot, gimana sih ini? Perkataan ini termakan oleh Vero. Wah, merasa
good friend-nya itu jauh lebih hebat dari Ahok. Perkataan ini dikatakan oleh Ahok, wah Ahok kamu itu seperti robot. Nah, dan ternyata Ahok memang benar, akhirnya pada waktu atau hari ulang tahun pernikahannya yang ke-20, yaitu tanggal 6 September 2017, Ahok mengaku bahwa dirinya seperti robot. Ini. Nah, bayangkan sang good friend terus ngomong yang begini, sehingga Vero semakin jauh dari Ahok dan membuat Vero semakin terkagum-kagum dengan good friend-nya. Kira-kira gimana Pak? Jatuh hati nggak Pak kalau menurut logika Bapak? Nah, menurut logika saya yang tumpul ini ya tidak secanggih Bapak, saya percaya pasti Vero jatuh cinta. Nah, kalau menurut saya, perempuan kalau sudah jatuh cinta, apapun diberikan Pak. Fisiknya juga diberikan Pak. Saya percaya pada suatu kali Vero yang tadinya saya percaya 1 triliun % tidak selingkuh, pada suatu kali pasti selingkuh Pak. Itu menurut logika saya yang tidak sehebat Bapak. Menurut saya pada suatu kali pasti Vero selingkuh. Kalau terus dirayu sedemikian rupa, semakin jauh dari Ahok, semakin Ahok itu apa ini, robot dan sebagainya, tidak seperti good friend saya yang beri kesejukan pada saya. Semakin sejuk, semakin terbuai dengan kesejukan itu, akhirnya semua diberikan Pak. Saya percaya itu Pak. Menurut logika saya yang tumpul ini ya, mungkin Bapak punya logika yang lebih hebat dari saya nggak tahu. Nah, kenyataannya benar Pak. Pada suatu kali Ahok marah besar karena kedapatan mereka bukan bergaul atau gandengan tangan secara biasa. Mereka itu sudah atau menjalin hubungan seperti benar-benar seperti suami istri. Mungkin tidak kedapatan mereka sedang di kamar berdua, enggak. Mungkin di tempat umum mereka itu dalam hubungannya itu seperti benar-benar seperti suami istri, seperti pacar yang begitu akrab sekali, sehingga Ahok akhirnya marah. Tentu Ahok punya rekaman-rekaman yang membuktikan bahwa Vero ini sudah terlalu dekat, keterlaluan dengan good friend-nya, sehingga Ahok marah, lalu dia mengatakan supaya Vero memutuskan hubungan dengan good friend-nya. Vero kali ini tidak segalak dulu. Menurut logika saya ya Pak, yang tumpul ini, saya percaya pada saat ini Vero sudah selingkuh. Saya percaya itu, menurut logika saya. Kalau menurut logika Bapak yang canggih saya nggak tahu, terlalu canggih sih ya. Kalau menurut pendapat saya, logika saya, dia sudah selingkuh. Kalau tidak selingkuh, dia pasti segalak dulu Pak. Bukan siapa-siapa, dia teman saya. Kamu harus percaya sama saya. Kalau sudah kawin sama saya harus percaya sama. Tidak lagi Pak. Dia bilang, ya udah saya nggak mau hubungan sama dia lagi. Terus suruh telepon, dia telepon. Kamu jangan hubungi sama saya lagi. Dia janji sama Ahok tidak mau hubungan lagi. Ya. Tapi yang namanya janji tinggal janji. Wong namanya hatinya sudah kecantol. Ini buktinya Pak. Walaupun janji tetap dilanggar Pak. Kenapa? Karena sudah cinta. Kalau sudah cinta, janji saja dilanggar, masa yang lain tidak dilanggar? Menurut logika saya loh Pak, pasti sudah selingkuh Pak menurut saya. Tapi kalau logika Pak yang canggih saya nggak tahu. Gitu. Kalau menurut logika saya pasti sudah selingkuh. Lalu dihubungi lagi, berjalan berdua lagi, Ahok marah lagi. Kenapa kamu sudah janji begini lagi? Vero baru ngaku, dia bilang apa? Ya saya sebetulnya mau pisah sama dia, tapi saya ini kan tidak bisa, kalau terus dirayu dia saya tidak kuat. Nah, Ahok terpaksa dengan Nikolasin mendatangin good friend-nya itu, minta good friend-nya supaya memutuskan hubungan, karena Vero sendiri tidak kuat kalau good friend-nya yang memutuskan kan bisa putus. Jadi kuncinya di good friend-nya. Maka itu Ahok menemui good friend-nya. Nah, Ahok mengatakan ini, mumpung istrimu mau melahirkan anak yang kedua dan belum tahu masalah ini, dan mumpung aku masih mau menerima Vero, boleh nggak kalian bubaran? Nah, Ahok sampai mengatakan ini.
pasti sudah serius hubungan mereka, Pak. Kalau menurut saya sudah selingkuh, Pak. Menurut saya loh ya. Nah, toh sudah bertahun-tahun dari kamu masih bujangan sudah datang. Ya, coba tolong dibubaran. Wah, itu bukan urusanku. Itu urusan domestikmu. Bapak urus sendiri. Itu good friend-nya. Aku nggak bisa apa-apa. Lalu apa? Hubungan mereka berjalan terus, Pak. Itu. Jadi Bapak ini gimana? Vivi Leti itu memberi kesaksian bahwa Vero sudah berkali-kali diperingatkan, katanya berjanji putus, nyambung lagi, janji putus, nyambung lagi, janji putus, nyambung lagi selama 7 tahun. Jadi kalau itu ibaratnya pohon itu sudah akarnya sudah dalam, Pak. Ya, sulit dirobohkan, Pak. Saya percaya Vero itu sudah dicekokin oleh good friend-nya bahwa selingkuh di luar suaminya itu sudah biasa di dalam kehidupan modern. Karena dicekokin terus seperti itu, akhirnya Vero merasa ini benar, tidak ada salahnya. Dan Vero ini sulit untuk bertobat, Pak. Yang Bapak mengatakan kalau selingkuh biasa bisa bertobat, ini enggak, Pak, kalau menurut saya. Kalau sudah dicekokin ini gimana? Dia pikir, toh suamimu tidak akan menceraikan kamu. Ya, dia percaya pada ajaran tentang sekali nikah selamanya tidak boleh cerai. Nah, kamu tenang aja, dibiasakan aja, dilatih saja. Lama-lama dia kan biasa. Kalau kita pergi berdua, dia lama-lama dianggap biasa. Lama-lama dia ya ngikuti hidupan modern, itu sudah biasa. Ya toh, satu rumah, tapi nanti Ahok nanti kan cari perempuan lain, kamu cari saya, kan sudah biasa. Ayo kita jalan aja terus, dilatih aja supaya Ahok lama-lama kebiasaan. Maka itu ketika Ahok di penjara, wah mereka seneng. Nah ini waktunya dia nggak bisa ngomelin kamu lagi, kita jalan-jalan berdua, supaya dia biasa melihat kita berdua berjalan-jalan. Biar dia dengerin, biarin aja, supaya dia dilatih biasa melihat, biasa mendengar bahwa kita berjalan berdua. Nah sekarang kamu coba ke Makobrimob. Nanti saya video call sama kamu di depannya. Pas kamu di depan Ahok, nanti kamu kasih tanda, saya akan video call kamu. Nah kita bicara di depan Ahok supaya dilatih Ahok itu. Ya, bahwa aku ngomong-ngomong pacaran sama kamu itu biasa, supaya dia itu membiasakan diri, bisa menerima kenyataan seumur hidupnya, dia bisa menerima bahwa istrinya punya good friend, punya selingkuhan itu nggak masalah, supaya dia itu ya cari good friend sendiri, cari perempuan sendiri. Jadi dibiasakan gitu, ayo kita jalankan. Maka itu Vero pernah mengunjungi Ahok, menerima video call-nya itu good friend-nya. Dia bisa bicara bahasa Hokkien. Ditanya Ahok artinya apa, Vero-nya tidak mau ngakui. Karena Vero-nya tahu kalau Ahok itu masih nggak bisa nerima. Tapi good friend-nya bilang latih saja, udah biarin. Ahok kan akhirnya kesel juga. Akhirnya Ahok mengatakan, aku ini sakit loh. Ketika tahu kalau kamu itu pergi dengan good friend-nya, girlfriendmu ke Singapura atau kemana-mana, boleh nggak stop? Tapi Vero cuek aja, terus jalan dengan good friend-nya. Itu yang terjadi. Nah, suatu kali Vero pergi ke Singapura bersama adiknya Ahok, namanya adik perempuannya Ahok, namanya Vivi Leti. Ya, nginap di satu hotel. Itu pagi-pagi hujan-hujan, Pak. Dia pinjem sepatunya Vivi Leti, katanya mau beli kopi. Tapi kenyataannya sepatunya basah. Coba bayangkan. Siapa yang menarik dia keluar dari hotel? Wong beri kopi itu kan dalam hotel bisa. Kenapa sampai ditarik keluar? Karena apa? Karena dia tahu good friend-nya di sana memanggil dia, lalu dijemput pakai payung. Akhirnya apa? Ya bajunya nggak basah, roknya. Tapi sepatunya kan basah. Berarti hujan terus. Gimana hujan-hujan terus dia berani keluar dari hotel? Dia tidak takut dicuriga Vivi Leti. Ada Vivi Leti aja, dia masih nekat. Untuk sementara tidak nemui good friend-nya aja tidak bisa. Di sini kelihatan sekali bahwa Vero itu sudah tergila-gila dengan good friend-nya, Pak. Hujan saja diterabas, Pak.
Masa sampai seperti ini Bapak masih tidak menganggap Vero itu secara logis bahwa Vero itu belum selingkuh kalau menurut Bapak? Saya nggak tahu itu, logika Bapak terlalu dewa bagi saya. Saya itu logika biasa-biasa Pak. Saya kalah dengan kamu Pak. Saya benar-benar tidak tahu Pak. Tidak habis berpikir bagaimana cara Bapak berlogika. Kalau sampai sejauh ini Bapak masih menuntut Ahok harus punya bukti CCTV mereka sedang berselingkuh berdua di dalam kamar baru boleh menceraikan Vero. Itu saya benar-benar nggak sampai Pak, sampai seperti itu. Kalau sejauh ini Bapak masih lakukan itu, Bapak menganggap itu harus bisa ketangkep basah baru boleh menceraikan. Itu kan di perjanjian lama Pak. Karena di perjanjian lama itu diharuskan tangkap basah karena di situ karena belum ada pesawat terbang Pak. Mereka paling selingkuh di semak-semak atau di tenda atau di mana cari-cari kamar tetangga atau bagaimana. Ya gampang ketahuan Pak kalau dari zaman dulu Pak. Maka itu harus tangkap basah. Tapi kalau menurut saya konteksnya zaman sekarang yang begitu canggih, apalagi good friend-nya itu bukan orang miskin. Kalau orang miskin ya seperti boleh ya toh. Orang miskin itu ya paling-paling di semak-semak ya toh, nggak ada uang, gampang ketangkep Pak. Good friend-nya itu bukan orang miskin Pak, orang kaya sekali Pak. Bisa diajak ke luar negeri Pak. Dan lagi Bapak harus tahu, Ahok itu punya banyak musuh Pak. Dan dikabarkan good friend-nya itu dia adalah anggota dari partai yang berseberangan dengan Ahok. Dan itu disangkal oleh partai tersebut, itu pasti Pak. Katakanlah tidak ada hubungan dengan partai itu, katakanlah itu. Masa nggak banyak koruptor yang benci sama Ahok, mereka tidak menyediakan tempat privat di Singapura misalnya. Pasti banyak yang menawarkan supaya keluarga Ahok itu hancur. Saya percaya itu. Nah kalau sudah seperti itu gimana nangkepnya Pak? Dia ke Singapura di ruang-ruang privat. Banyak orang bisa nawarkan, kamu mau itu ada puluhan dari teman-teman saya ini ada puluhan kamar privat yang kamu bisa pakai berdua. Ayo ke Singapura saja. Maka itu Vero itu sejak Ahok di penjara, dia itu sering ke Singapura Pak. Jadwal keberangkatannya sama Pak, cuma naik pesawatnya beda itu Pak. Masa kalau mereka selingkuh, good friend-nya nggak tahu kalau di kamarnya ada CCTV? Kan tahu Pak, kan nggak mungkin dia bisa ketangkep. Ahok gimana bisa merekam dia, kan nggak bisa. Bapak ini gimana sih? Kok mengharuskan orang harus kan bisa pakai logika bukan bukti. Apa itu ketangkep basah dengan CCTV tapi bukti logika Pak. Bapak itu kan punya logika. Pakai bukti logika kan bisa Pak. Nah hakimnya itu mempunyai pertimbangan dengan bukti logika Pak. Dengan rekaman-rekaman yang ada walaupun tidak ada CCTV mereka sedang berselingkuh dari bukti-bukti yang ada itu. Hakimnya memutuskan ini pasti sudah selingkuh. Itu Pak. Saya percaya Stephen Tong juga begitu. Dari bukti-bukti rekaman itu Stephen Tong sudah memastikan itu sudah selingkuh Pak. Nah saya nggak tahu cara berpikir Bapak yang berpakar pernikahan, logikanya sampai setingkat dewa. Saya itu nggak tahu Pak. Kalau Stephen Tong ya setingkat biasa lah, seperti saya ya rendah Pak. Kalau Bapak itu setingkat dewa saya nggak tahu, masih menuntut harus pakai CCTV. Nah itu saya nggak tahu Pak. Itu saya nggak sampai ke sana Pak, karena itu sudah tingkatnya dewa Pak. Setelah peristiwa November, yaitu mengenai sepatu yang basah, tentu Ahok marah. Nah Vivi Leti yaitu adik Ahok berusaha mendamaikan Ahok dengan Vero. Nah Ahok sekali lagi mau mengampuni Vero. Itu bulan November. Nah, bulan Desember yaitu 4 Desember yaitu hari ulang tahunnya Vero, Ahok menulis surat mengucapkan selamat ulang tahun pada Bu Vero.
Tapi menurut Vivility justru 4 Desember itu dan tanggal-tanggal selanjutnya Vero bersama good friend-nya sering pergi ke Singapura. Nah, ini membuat Ahok kesal. Akhirnya setelah dia mendapatkan iluminasi dari Tuhan dan mendapatkan penegasan dari pendeta senior Stephen Tong, dia lalu menggugat cerai Vero. Nah, Vero terkejut. Lalu dia minta kembali, tapi Ahok sudah tidak percaya karena Vero sudah berkali-kali janji putus, tapi nyambung lagi, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Ahok sudah tidak percaya sama sekali. Ahok menganggap bahwa Vero itu seperti Esau, yang walaupun dengan nangis berdarah pun dia tidak bisa mengambil kembali hak kesulungannya. Nah, sekarang saya tanya, pada waktu yang pertama Vero dilarang untuk bergaul dengan good friend-nya, mengapa Vero begitu galak, berani menantang Ahok? Dia bukan siapa-siapa, teman biasa. Kita tidak ada apa-apa ya. Kalau kamu kawin dengan saya harus percaya sama saya ya. Mengapa Vero berani galak seperti itu? Nah, karena pada waktu itu saya percaya 1 triliun % Vero waktu itu belum selingkuh. Di tahap selanjutnya dia dituduh. Ini lebih berat, dituduh dia itu selingkuh oleh Ahok. Vero tidak segalak dulu lagi. Dia malah berjanji mau putus dengan good friend-nya dan menelpon good friend-nya supaya jangan menghubungi dia lagi. Tapi janji tinggal janji. Mereka akhirnya hubungan lagi. Demikian seterusnya. Ketahuan lagi, janji putus, hubungan lagi. Janji putus, hubungan lagi. Demikian seterusnya, Pak. Saya percaya pada waktu itu dia sudah, saya percaya 1 juta % dia sudah selingkuh. Nah, yang tahap ketiga digugat. Nah, pertama dilarang, dia masih marah, dia galak. Waktu dituduh dia sudah segalak dulu. Sekarang digugat, lebih berat lagi, Pak. Digugat cerai. Ini menyangkut harga dirinya, menyangkut rumah tangganya akan pecah. Tapi Vero di sini diam saja, bungkam 1000 bahasa. Ada apa? Nah, ini saya tanya pada Bapak. Kalau sampai di sini bukan 1 juta % lagi, 1 triliun % saya percaya Vero pasti sudah selingkuh dengan good friend-nya. Menurut Bapak bagaimana? Bapak yang pakar ini tentu pandai berlogika, harap Bapak berlogika dengan cara yang benar. Maaf, sementara saya sudahi dulu pembahasan Ahok tak boleh cerai, ajaran sesat part 2. Anda boleh mengikuti selanjutnya di part 3. Sampai jumpa di part 3. Terima kasih.